kawan-kawan sekalian. Di sini perkenalkan, nama saya Saidul Muhammad. Saya dari kelas G PGSD 2020 dengan NIM 12031111073. Dalam video ini saya akan menunjukkan wawancara saya dengan beberapa masyarakat dan bertanya mengenai pendapat mereka tentang proses pembelajaran selama daring. Selamat menyaksikan. Di sini saya mau wawancara Ibu tentang bagaimana pembelajaran pada masa Covid ini. Menurut Ibu bagaimana minat belajar siswa selama belajar di rumah? Sangat menurun karena memang pembelajaran di rumah itu sangat terbatas. Jadi saya rasa itu tidak cocok lah dipakai apalagi di kampung-kampung. Sangat jauh dari jangkauan. Sebelah juga ada, tidak bagus. Jadi kalau mengenai anak saya ya mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai supaya anak saya nanti bisa belajar dengan Apa yang dihadapi oleh siswa saat belajar di rumah? ya memang kesulitannya ada, termasuklah itu tentang pembelajaran yang sulit. Kalau ada nanti soal-soal yang sulit diberikan oleh gurunya melalui daring, dia tidak bisa bertanya langsung kepada gurunya, baling-baling nanti dia bertanya kepada Google. Padahal Google itu menjawab Cara untuk menghindari rasa bosan anak belajar di rumah itu seperti apa? ya baling-baling lah anak nanti main game, main YouTube, itu aja nanti. Paling-paling nanti kalau orang tua bisa anaknya disuruh sebentar, entah ngambil sabun, entah ngambil apa, itu sebentar aja kalau dia sudah bosan belajar. Terus tingkat pemahamannya itu selama belajar di rumah itu seperti apa? Ya tentu saja lah sangat berkurang tingkat pemahamannya karena anak memang sudah terlalu sering main HP, jadi untuk belajar itu kurang berminat lah. Jadi kebanyakan mereka entah main game lah, paling nanti sebentar belajar, sebentar main game. Jadi kalau memang pembelajaran dari ini mudah-mudahan lah cepat selesai lah supaya bisa nanti belajar tatap muka di sekolah. Terus bagaimana cara baiknya sebenarnya untuk pembelajaran daring ini? Kalau menurut saya ya pembelajaran daring ini kurang cocok untuk SD. Itu bisa digunakan untuk sekolah lanjutan lah seperti SMA. Karena SD itu masih perlu dituntun, diberikan pengertian mulai mendasar. Apalagi tangannya langsung bisa harus dipegang tangannya untuk menulis. Jadi kalau dari ini bagaimana caranya mengajar anak SD? Jadi pemahamannya sangat rendah lah. Kalau untuk SD mudah-mudahan janganlah daring. Kalau pendapat saya mudah-mudahan tatap muka lah untuk sekolah bangsa. Nah itu ya Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama ya Bu. Semoga sukses ya. Di sini saya mau bertanya mengenai proses pembelajaran dari rumah. Menurut Ibu bagaimana minat belajar anak Ibu saat belajar di rumah? Sejauh yang saya perhatikan ya, apalagi pada masa sekarang ini melalui daring anak-anak belajar sekarang sangat kurang sekali. Kenapa saya katakan begitu? Apalagi terlebih di desa kita ini kan masih kurang minat anak-anak kurang mengerti apa itu belajar online. Jadi mereka masih kurang tahu cara menggunakan handphone via online masa sekarang. Jadi mereka kurang bersemangat lah, terlebih lagi membuka buku. Ya kuranglah minat anak-anak sekarang untuk belajar. Jadi menurut Ibu kurang ya minat? Ya kurang. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Kan sekarang ini anak-anak udah belajar dari rumah. Menurut pandangan Ibu, anak Ibu itu mengalami kesulitan apa saat belajar dari rumah? Semua kesulitan di bidang pendidikan, sulit belajar. Kita menerangkan anak itu di rumah berbeda dengan pengajaran guru di sekolah. Jadi anak itu tergantung sekarang pada saat ini tergantung pada
yang namanya Google. Itu Orang tua jadi kesulitan di Android. Android. Terus dengan mengatasi kesulitan itu bagaimana sebaiknya pembelajaran daring itu dilakukan? Sebaiknya guru itu datang ke rumah, istilahnya satu lorong kami inilah ya kan. Terdapat di sini anak-anak, ada kelas 4-nya ada 10 orang. Guru maunya tatap muka dengan siswa, Membuat kelompok belajar sama Pak kelompok belajar. Agar apa? Anak itu biar bisa cepat mengerti. Susah sekarang ini. supaya langsung berinteraksi dengan berinteraksi dengan gurunya, terus siswa itu pun jadi takut. Sementara anak-anak gara-gara COVID sekarang ini sifat melawannya itu udah nampak. Oh iya. Jadi kalau misalnya dia daring dengan guru di rumah-rumah, pasti itu rasa hormat itu pasti ada. Itu tergantung kepada orang tuanya memang sih mendidik anaknya, tapi maunya begitu. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Oke, sama-sama. Di sini saya mau bertanya tentang bagaimana tingkat pemahaman siswa atau anak ibu selama pembelajaran dari pelaksanaan. Oh, kalau soal sistem pembelajaran daring di masa sekarang ini pasti berkurang lah daripada tatap muka langsung ya kan. Soalnya di desa ini kebanyakan bermain, terus masih kurang belum ada lah sama sekali kalau soal daring di desa ini. Pemahaman teknologinya. Iya. Terima kasih ya. Oke. Pagi Bu. Selamat pagi. Kan sekarang ini anak-anak belajar dari rumah, belajar daring. Menurut Ibu pemahamannya itu seperti apa? Ya, setelah COVID ini berlangsung, masalah anak-anak belajar di rumah sungguh sangat memprihatinkan, karena kalau dari handphone tidak ada lagi dia udah lebih banyak main, baru buku tidak pernah lagi dibuka. Jadi semoga COVID cepat selesai supaya cepat berlalu COVID biar belajar lagi seperti biasa. Terima kasih ya Bu. Oke. Kan Pak, anak-anak udah belajar dari rumah. Jadi menurut Bapak pemahaman mereka terhadap pembelajaran mereka itu kayak seperti apa? Seperti apa? Sudah makan dulu. Menurut saya pada saat ini akibat dari COVID pelajaran itu berkurang. Kenapa? Siswa-siswa itu tidak bisa masuk dalam sekolah, hanya melalui tersebut, sehingga kurang kebelajaran tanpa berdampingan guru. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah menyaksikan wawancara yang saya lakukan dengan beberapa masyarakat. Dan kesimpulan yang saya ambil dari wawancara tersebut adalah pada masa pembelajaran daring dilakukan, tingkat pemahaman dari siswa ataupun anak didik tersebut berkurang. Itu terjadi karena minat belajar mereka itu berkurang. Nah, menurut orang tua ataupun masyarakat, minat belajar mereka itu berkurang karena mereka mengalami kesulitan saat melakukan pembelajaran daring. Misalnya, pemahaman mereka untuk menggunakan Android itu masih berkurang. Kemudian, jaringan yang mereka butuhkan itu kadang tidak tersedia. Yang ketiga itu, apabila ada pembelajaran ataupun materi yang sulit untuk mereka mengerti itu, mereka tidak bisa bertanya langsung kepada gurunya karena mereka tidak bertatap muka. Berbeda dengan jika mereka berada di kelas, maka mereka bisa berinteraksi dengan guru mereka tersebut. Nah, hal-hal itulah yang membuat mereka itu malas untuk belajar dan mengurangi minat belajar mereka. Oleh karena itu, beberapa orang tua memberikan saran cara agar minat belajar anak itu bisa timbul kembali, yaitu dengan cara misalnya memberikan video pembelajaran melalui YouTube ataupun media sosial lainnya yang bisa kita gunakan untuk menonton video pembelajaran yang bisa menambah wawasan anak tersebut. Yang kedua itu, apabila terdapat satu guru di dalam sebuah desa, maka guru tersebut bisa membentuk sebuah kelompok belajar yang terdiri dari 5 atau 10 orang. Maka siswa tersebut bisa berinteraksi dengan gurunya dan memahami pembelajarannya dengan baik. Maka harapan semua orang tua ataupun harapan kita semua, semoga COVID-19 ini segera berakhir dan jauh dari diri kita semua
semua supaya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan seperti biasa.